Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Rosmalia. Saya akan memaparkan mengenai analisis SWOT, yaitu tentang pembelajaran selama pandemi COVID-19 di RA Asalam, Kecamatan Sumedang Utara. Saya memilih untuk melakukan analisis SWOT ini karena saya mengalami sendiri sebagai orang tua, khususnya dari kedua anak saya yang bersekolah di RA Asalam. Visi dan misi serta tujuan RA Asalam. Visinya terwujudnya peserta didik yang berkualitas, cerdas, kreatif, disiplin, takwa, dan berakhlakul karimah. Misinya yang pertama terwujudnya perilaku yang berakhlakul karimah. Yang kedua, terwujudnya peserta didik yang mempunyai kemampuan intelektualitas yang tinggi. Yang ketiga, terwujudnya hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Serta tujuan dari RA Asalam itu sendiri, yaitu untuk membentuk jiwa peserta didik yang berakhlakul karimah, yang memiliki intelektualitas yang tinggi, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. RA singkatan dari Raudatul Atfal, diambil dari istilah bahasa Arab. Raudah artinya taman, sedangkan Atfal artinya kanak-kanak. RA berada di bawah naungan Departemen Agama melalui SK Menteri Agama yang dikelola secara profesional oleh guru-guru RA dalam wadah yang disebut IGRA atau singkatan dari Ikatan Guru Raudatul Atfal. Selain materi umum, RA memperkenalkan pula dasar-dasar ajaran agama Islam kepada anak didiknya. RA setara dengan taman kanak-kanak, di mana kurikulumnya ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yaitu pendidikan sekolah dasar. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak kepada semua orang, termasuk kepada anak-anak. Model pembelajaran untuk anak usia dini pada masa pandemi COVID ini antara lain bisa dilakukan dengan 4. Yang pertama yaitu dengan daring atau dalam jaringan. Misalnya melalui Zoom atau melalui aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada juga luring atau luar jaringan, seperti misalnya antar jemput lembar kerja anak yang dilakukan oleh orang tua. Tentu saja anak yang bersangkutan atau siswa tidak dibawa ke sekolah. Yang ketiga, home visit atau kunjungan ke rumah peserta didik yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Yang keempat yaitu shift atau bergantian dengan tatap muka. Itu hanya diperkhususkan untuk yang berada di zona hijau. Pembelajaran untuk anak usia dini itu harus bersifat menyenangkan. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, guru-guru khususnya di tingkat RA atau TK atau pendidikan anak usia dini harus sekreatif mungkin, harus menggunakan strategi atau model pembelajaran yang menarik agar siswa yang belajar selama proses daring atau dalam jaringan ini merasa tertarik, agar dia tetap mempunyai semangat untuk melakukan kewajibannya sebagai peserta didik, agar proses pembelajaran itu dapat berjalan serta tujuan dari pembelajaran itu sendiri bisa terwujud dan tercapai. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Dari segi kelembagaan, RA Asalam memiliki legalitas yang formal. Di antaranya ada akta notaris dan izin operasional langsung dari Kementerian Agama. Yang kedua, memiliki organisasi yang jelas yang didukung oleh organisasi masyarakat berupa komite. Yang ketiga, lingkungan RA berada di lingkungan kompleks pendidikan yayasan. Yang keempat, RA Asalam sudah terakreditasi B.
Dari segi sumber daya manusia, jumlah tenaga guru sudah memadai, yaitu ada 8 orang termasuk kepala sekolah. Yang kedua, guru memiliki cukup kemampuan dan pengetahuan tentang pembelajaran untuk jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini, khususnya untuk pendidikan di RA. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang harmonis di lingkungan guru dengan didasari ikatan emosional dan rasa persaudaraan yang tinggi. Kemudian dari segi faktor kesiswaan, jumlah peserta didik cukup disesuaikan dengan kapasitas dan jumlah guru. Yang kedua, perhatian dan kepercayaan orang tua sangat baik terhadap program-program pembelajaran. Yang ketiga, kedisiplinan siswa dalam belajar dan berperilaku sangat tinggi. Yang keempat, latar belakang peserta didik dan orang tua dari kalangan yang religius. Yang keempat yaitu dari segi sarana dan prasarana. Yang pertama, memiliki ruang kelas yang baik dan cukup bagus. Yang kedua, memiliki tempat ibadah, ada masjid, yayasan. Yang selanjutnya memiliki ruangan khusus seperti dapur, halaman bermain yang cukup luas. Kemudian memiliki lahan parkir yang luas. Dari segi proses pembelajaran, semua guru melaksanakan tugas pembelajaran dengan cukup baik, dengan sangat baik menurut penilaian saya, dan berdasarkan pada moto pendidikan anak usia dini, yaitu belajar sambil bermain, sesuai dengan karakteristik dasar anak usia golongan untuk PAUD. Yang kemudian dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat belajar anak. Misalnya, guru itu sendiri bisa berpenampilan dengan menarik dan berpakaian dengan rapi, bersih, sesuai dengan profesinya sebagai guru. Kemudian guru bisa menggunakan media yang menarik dalam menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga, guru menggunakan bahasa yang mudah agar dapat dipahami oleh anak usia dini dalam menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Kemudian guru dalam mengajar atau dalam menyampaikan pembelajaran itu agar mudah diingat atau diterima oleh siswa, guru mengirimkan video-video pendek dengan bercerita atau membuat video bernyanyi atau melakukan suatu kerajinan atau pembelajaran lainnya agar anak-anak bisa mengikuti walaupun tidak bertatap muka. Untuk hasil belajar khususnya dari lulusan anak-anak yang sekolah di RA Salam ini, insya Allah memiliki kualitas yang baik, beretika, dan berakhlakul karimah. Kemudian analisis SWOT yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Dari kelembagaan, kelemahannya letak bangunan dan lingkungan RA Salam berada di tengah pemukiman yang cukup padat penduduknya. Yang kedua, dari sumber daya manusia, ada sebagian guru yang statusnya belum PNS. Kemudian tidak adanya staf khusus TU, sehingga guru pengajar sekaligus merangkap sebagai staf TU, jadi sebagai bendahara. Kemudian dari faktor kesiswaan, latar belakang siswa rata-rata mayoritas dari kalangan menengah. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya dari segi biaya itu cukup tidak mahal, tapi tidak murah juga ya untuk kalangan menengah. Kalau untuk kalangan bawah rasanya agak berat, menurut saya seperti itu. Untuk sarana dan prasarana, karena siswa banyak, pada akhirnya alat bermain itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar, sehingga
harus secara bergantian agar siswa semua bisa bermain. Kemudian dari proses pembelajarannya, guru harus mengemas tugas dengan menarik, dan orang tua harus mendampingi anak ketika belajar daring ini di rumah, sehingga anak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian banyak orang tua yang belum mengetahui cara belajar yang efektif bagi anaknya ketika anak harus belajar daring atau belajar dari rumah. Kemudian untuk hasil belajarnya itu sendiri, selain anak-anak harus didampingi oleh orang tua ketika belajar di rumah, jadi untuk penyelesaian tugasnya itu sendiri, jangan terlalu menuntut anak-anak untuk menyelesaikan secara maksimal, karena kan kondisi seperti sekarang yang saat pandemi ini berbeda dengan dulu yang ketika belajar di kelas secara langsung bertatap muka dengan guru. Maka diharapkan ketika anak sudah mau belajar saja, kita harus memberikan penghargaan atau reward kepada anak kita agar dia semakin semangat untuk belajar, dan agar anak tidak bosan juga, kita sebagai orang tua harus melakukan atau sekreatif mungkin agar anak-anak juga mau mengikuti apa yang sudah diberikan atau program-program yang diberikan kepada orang tua kita, kepada program-program yang diberikan oleh sekolah kepada orang tua agar si anak menyelesaikan tugas yang diberikan dari sekolah. Analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Dari segi kelembagaan, pendiri atau pengurus yayasan merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pendidikan yang cukup dikenal, sehingga lebih menunjang untuk mencari kepercayaan orang tua siswa agar menyekolahkan anaknya di Yayasan RA As-Salam. Yang kedua, yayasan menyelenggarakan beberapa program pendidikan, yaitu pendidikan formal yang satu sama lain yang saling mendukung. Yang ketiga, yayasan mendapat kepercayaan dari masyarakat umum dan outcome yang sangat dibanggakan. Dari segi sumber daya manusia, seluruh guru memiliki semangat untuk maju dan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan mengikuti pelatihan-pelatihan, khususnya sekarang di saat pandemi ini sedang berlangsung. Kemudian berupaya untuk konsisten terhadap tugas-tugas dan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian mengembangkan budaya kebersamaan untuk menjalin hubungan yang selalu harmonis antar personal, yaitu di antara guru itu sendiri. Yang kemudian dari segi faktor kesiswaan, jumlah populasi penduduk yang tinggi akan berpeluang besar untuk semakin bertambahnya siswa atau peserta didik yang mendaftar di RA As-Salam. Kemudian kepedulian dan dukungan penuh dari pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya di sini yang diberikan untuk jenjang PAUD. Dari segi proses pembelajaran, semua guru harus mau melaksanakan tugas mendidik dengan baik, dengan berdasarkan pada program yang dibuat dengan berorientasi pada karakteristik dasar anak, yaitu belajar sambil bermain. Kemudian, jadilah orang tua yang menyenangkan. Jangan sampai anak ingin rindu bertemu dengan gurunya dan tidak mau belajar, karena orang tua juga harus menggunakan metode belajar yang sangat menarik, metode belajar yang bermain sambil belajar, agar anak-anak mau belajar di rumah dengan orang tuanya. Kemudian orang tua menjadi alarm bagi anak, harus bisa memanage waktu yang paling penting, karena orang tua itu sendiri memiliki kesibukan.
terkait dengan pekerjaannya. Begitu pula dengan anak yang ingin selalu bermain. Jadi harus diatur kapan waktunya belajar di rumah agar mood anak itu bisa kembali bangkit. Kemudian menyelaraskan atau menyamakan ekspektasi guru dan orang tua. Jadi orang tua tidak boleh memforsir anak selama belajar di sekolah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru terkait dengan tingkat pengetahuan yang dipahami oleh anak, karena setiap anak itu berbeda, sehingga orang tua harus berkomunikasi dengan guru terkait dengan tingkat perkembangan anaknya masing-masing. Dari segi hasil belajarnya, orang tua harus menggunakan metode yang ideal untuk anaknya masing-masing. Seperti tadi dalam proses pembelajaran itu, karena anak-anak itu kan berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Apalagi kita sebagai orang tua harus mengenali apa model yang cocok untuk pembelajaran atau model belajar yang paling ideal untuk anak kita sendiri. Kemudian persingkat waktu belajar anak ataupun bisa diberi jeda istirahat agar anak-anak tidak bosan selama belajar di rumah. Kemudian di akhir pembelajaran misalnya kita meminta anak untuk bercerita kembali apa yang sudah tadi selama proses pembelajaran. Misalnya dari video-video yang ditonton, yang selama video yang diberikan oleh guru, maupun dari pembelajaran yang tadi kita lakukan bersama anak, kita minta agar si anak mau menceritakan, tentunya dengan bahasanya sendiri, agar pembelajaran itu diingat oleh anak kita. Analisis SWOT yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Dari segi kelembagaan, semakin menjamurnya pendidikan lembaga RA dikarenakan banyaknya penyelenggara pendidikan yang berorientasi kepada bisnis, sehingga tidak memperhatikan antara jarak RA yang satu dengan RA yang lain. Kemudian masih banyaknya sebagian oknum yang dengan mudahnya memberikan izin operasional untuk pendirian sebuah lembaga pendidikan, khususnya di sini RA, tanpa melakukan monitoring dulu atau uji kelayakan untuk pendirian sebuah RA. Dari segi sumber daya manusia, karena sebagian ada guru yang belum PNS, dikhawatirkan ada guru yang secara tiba-tiba minta berhenti karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya ikut suaminya atau pindah rumah dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor kesiswaan, rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat sehingga kurang memahami pentingnya pendidikan anak usia dini, karena di era sekarang ini pendidikan anak usia dini untuk usia dari golongan pendidikan anak usia dini, khususnya TK dan RA itu anak-anak orang tua itu kurang memahami kenapa sih harus memasukkan anak di TK atau RA atau PAUD, karena ya itu tadi dengan seiring berjalannya waktu, kurikulum pun akan berubah dan kebutuhan dari dunia pendidikan itu juga kita harus menyesuaikan, sehingga mau tidak mau masyarakat harus menyekolahkan anaknya di TK, RA, lembaga PAUD agar si anak bisa mengikuti bersaing bersama anak-anak yang lainnya di era seperti ini atau di zaman kita yang semakin maju. Kemudian dari segi faktor kesiswaan itu terlalu banyak pedagang yang memasuki area dalam sekolah RA. Kenapa saya bisa mengeluarkan pendapat seperti ini, karena kan dulu anak saya yang pertama setahun sekolah di RA dan saya mengalami seperti itu. Kemudian dari segi sarana dan prasarana, belum memiliki ruangan khusus lab. Maksud di sini lab itu misalkan anak berkreasi, misalkan
memasak atau melakukan apa yang untuk eh, tingkat anak PAUD gitu. Jadi seperti itu. Kemudian bangunan kelas yang secara keseluruhan masih dipergunakan serbaguna. Jadi ruangan kelas itu ketika ada pertemuan atau rapat misalkan dibongkar sekatnya jadi luas, jadi seperti ruang serbaguna seperti itu. Jadi kurangnya ruangan khusus untuk rapat misalkan, atau ruangan atau aula serbaguna seperti itu. Kemudian dari segi proses pembelajarannya, masih kekurangan media pembelajaran dan sarana pendukung khususnya dalam pembelajaran daring di era pandemi ini. Kemudian pembelajaran daring menjadi hal yang menantang bagi anak-anak dan mengakibatkan tekanan psikologis juga. Hal ini juga menantang kepada orang tua juga, agar orang tua sekreatif mungkin bisa menjadi penyambung antara dari pihak sekolah, guru khususnya, agar bisa menyampaikan apa yang memang ada di kurikulum. Jadi si orang tua dituntut untuk membantu guru dalam pembelajaran di rumah. Jadi tekanan psikologis ini dirasakan oleh anak yang tidak bisa belajar. Jadi dia mungkin merasa tertekan selama proses pembelajaran daring ini. Nah, di sini peran orang tua ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena orang tua di sini harus dengan kreatif belajar, maksudnya dengan kreatif memberikan proses pembelajaran yang menarik agar si anak juga tidak merasa bosan, tidak merasa kesepian walaupun dia hanya bermain bersama orang tuanya atau misalkan bersama adiknya, bersama kakaknya di rumah. Jadi dia akan semakin terpancing untuk belajar karena dia merasa tertarik juga untuk belajar bersama orang tuanya. Kemudian anak-anak dituntut belajar secara mandiri, padahal anak usia dini kan masih butuh pendampingan dari orang tua. Itu tadi, orang tua itu berperan sangat penting sekali untuk pembelajaran daring ini, khususnya untuk pendidikan anak usia dini. Kemudian beberapa anak terbiasa belajar dengan orang tuanya, dan orang tuanya tidak bisa mengajari anaknya karena misalkan bekerja atau hal lain sebagainya, sehingga adanya konflik antara orang tua dan guru, antara orang tua dan anak itu sendiri. Sehingga di sini harusnya orang tua itu melakukan memanage waktunya, karena tidak sama seperti pandemi dan dulu sebelumnya, sebelum ketika tidak pandemi. Jadi orang tua ini kita harus saling mengerti bersama guru. Jadi ini bukan hanya tugas guru saja, tetapi orang tua juga perlu melakukan pendampingan agar si anak belajar juga di rumah bersama orang tua. Orang tua harus melakukan pembelajaran yang menarik agar anak mau belajar bersama orang tuanya masing-masing. Untuk hasil belajarnya itu masih ada sebagian orang tua yang memaksakan anaknya untuk masuk ke SD atau MI walaupun anaknya belum cukup usianya. Seperti yang diketahui sekarang peraturan pemerintah, anak yang harus atau yang bisa masuk ke SD atau MI itu harus usia 6,5 tahun atau 7 tahun pas atau 7 tahun lebih ketika tahun ajaran baru dimulai. Kesimpulannya, yang pertama, konsep belajar dari rumah sebagaimana aktivitas yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain ini tujuannya yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, khususnya untuk anak-anak tingkat pendidikan anak usia dini. Yang kedua, guru PAUD selama masa pembelajaran di rumah atau masa daring ini, dan orang tua itu harus berkomunikasi dan berkoordinasi tentang pembelajaran agar tidak membebani si anak. Misalnya kan dengan tadi mengirimkan video, guru bisa mengirimkan video, kemudian orang tua
membimbing anak di rumah untuk menonton video yang diberikan oleh guru-guru di sekolahnya. Jadi orang tua ini benar-benar dituntut untuk sekreatif mungkin menerapkan model pembelajaran yang untuk cocok untuk anaknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan kesabaran, juga keikhlasan khususnya kepada orang tua siswa dalam bekerja sama dengan guru untuk melaksanakan pembelajaran yang sudah ada di kurikulum RA ini. Jadi orang tua itu harus benar-benar sabar dan ikhlas, jangan menggerutu di belakang, karena kita ini sama-sama terkena dampak semuanya, baik guru, orang tua, siswa juga. Jadi harus ada kerjasama antara kita semua agar proses pembelajaran tetap berjalan walaupun di era pandemi seperti ini. Jadi pembelajaran itu merupakan usaha yang sadar yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk membuat peserta didik atau siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku, kemampuan pada peserta didik atau siswa, di mana perubahan itu akan didapatkan oleh siswa, yaitu sebuah kemampuan yang baru yang berlaku dalam waktu yang cukup lama, dan karena adanya usaha tertentu tadi, yaitu proses belajar tadi. Oleh sebab itu, pembelajaran anak usia dini ini sangat penting, sehingga harus dikemas melalui kegiatan bermain, serta dirancang dengan sangat menyenangkan dan semenarik mungkin. Apalagi pembelajaran daring saat situasi pandemi COVID-19 ini terpaksa harus diterapkan, harus dijalani oleh anak-anak kita, anak-anak jenjang PAUD ini, karena ya mau tidak mau, karena apabila kita berhenti belajar ketika ada pandemi ini, ya anak-anak tidak akan tercapai tujuan pembelajarannya. Adapun rekomendasi atau saran yang bisa saya berikan, yang pertama, guru harus kreatif dalam memberikan tugas kepada anak. Jangan hanya terfokus pada akademik dan kurikulum saja. Hal itu dimaksudkan agar siswa selama menjalani masa belajar di rumah tidak jenuh atau merasa tidak terbebani. Namun sebaliknya, siswa tetap merasa senang dan leluasa dalam belajar di rumah, baik mandiri ataupun dengan bimbingan orang tua. Kemudian guru harus mampu berkreasi memberikan berbagai tugas berupa pembiasaan sehari-hari, mulai dari yang ringan yang bisa dilakukan sendiri hingga dilakukan bersama-sama bersama orang tua atau anggota keluarga rumah yang lain. Kemudian guru juga dapat memberikan tugas-tugas siswa di rumah berupa pembelajaran kecakapan hidup atau life skill. Mulailah dengan cara-cara yang sederhana menurut tingkatan usia anak. Usahakan untuk keterampilan tertentu. Semua bahan dan alat yang tersedia di rumah saja agar tidak membeli di luar rumah. Kemudian rekomendasi saya yang terakhir, yaitu guru bisa mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan seni kepada anak. Misalkan dari sentuhan agama, yaitu dengan mengirimkan video atau foto-foto anak-anak misalkan sedang sholat, terus anak-anak membaca surat-surat pendek di video, membaca Asmaul Husna, membaca Iqra, dan sebagainya. Kemudian dari segi seninya, misalkan anak-anak bernyanyi lagu-lagu daerah, atau misalkan permainan-permainan tradisional dan lain sebagainya. Terakhir, dengan pembelajaran non-akademis tersebut, kebiasaan yang baik dan tertanam sejak atau sedini mungkin kepada anak, serta memberikan sentuhan agama dan sentuhan seni akan membangun karakter seorang anak agar menjadi agar menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik, yang berakhlakul karimah. Demikian penjelasan atau pemaparan dari analisis SWOT saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.